A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqbil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Surat Al-Anbiya ayat 11. Wakam kosomna, wakam lan ing pirang-pirang, wakam lan ing pirang-pirang, kosomna ngerusakake atau binasakake sapa ingsun. Hai ahlakna tegese ngerusakake atau binasakake sapa ingsun. Mingkaryatin bayane saking desa suci. Saking desa ngoten mawon sebuah negeri. Hai ahliha tegese ahline qaryah, penduduknya sebuah negeri. Kanat kang ono apa qaryah. Niki kaidah secara qaidul i'rabi, kalau ada fi'il yang sebelumnya itu isim nakirah, maka itu menjadi wasaf atau sifat. Kalau yang sebelumnya itu berupa isim ma'rifat, maka nanti fi'ilnya atau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyahnya itu menjadi hal. Paham ya? Jadi ini kan qaryatin ini nakirah, ya toh. Kalau kanat berarti ini menjadi wasaf. Kalau fi'il yang sebelumnya itu ma'rifat seperti biasanya qala Allahu ta'ala. Ta'ala itu fi'il, sebelumnya ada kalimat Allah yang mana itu jelas ma'rifat. Ta'ala itu dijadikan hal. Karena biasanya dimaknani qala Allahu ta'ala hale teman. Iling-ilingan kaidah nahwune ngoten. Kanat kang ono apa qaryah. Kanat kang ono apa qaryah iku zalimatan kang zalim. Hai kafiratan tegese kang kafir. Wa ansya'na ba'daha qauman akhirin. Wa ansya'na lan nyukulake sapa ingsun Allah. Ba'daha ing dalam sause qaryah tegese ahlil qaryah niku. Ba'daha ing dalam sause qaryah qauman ing kaum akhirina kang weneh-weneh sapa kaum. Akhirina kang weneh-weneh sapa kaum. Falamma ahassu ba'sana, kalau tutukaken satu pembahasan din. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkubun. Falamma ahassu mongko ing dalam semangsane padha krasa sapa ya Allah ahlul qaryah niku. Sapa ahlul qaryah ba'sana ing siksa ingsun. Sya'ara tegese krasa. Ditulis nak manane nak. Sya'ara tegese krasa sapa ahlul qaryati ahline desa ahline negeri bil ihlaki kelawan den rusakake den binasake idahum dumadaan utawi ahlul qaryah minha saking qaryah iku yarkuduna padha melayu sapa ahlul qaryah. Padha melayu sapa ahlul qaryah. Idza ngeten iki jenenge idza fujaiyah ngoten nggih. Idza hum minha yarkudun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ayyahrabuna tegese padha melayu sapa ahlul qaryah. Musri'ina hale kang cepet-cepet. Musri'ina hale kang cepet-cepet sapa ahlul qaryah. Mereka langsung lari daripada negeri mereka tatkala mereka sudah mulai merasakan adanya siksaannya Allah. Akhirnya nopo tatkala mereka lari terbirit-birit faqalat mongko nuli ngucap lahum maring ahlul qaryah sapa al malaikatu para malaikat istihzaan krana arai geguyu. Lalu malaikat mengatakan kepada mereka dengan nada menertawakan, la tarkudu warji'u ila ma utsriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Surat Al-Anbiya ayat 13. La tarkudu ojo podo melayu sapa sira kabeh.
Jangan kalian semua lari. Warji'ulan baliyo sapa sira kabeh ila ma maring barang utsriftum kang den paringi kenikmatan sapa sira kabeh. Utsriftum kang den paringi kenikmatan sapa sira kabeh. Ai nu'imtum tegese den paringi kenikmatan sapa sira kabeh fihi ing dalem ma wa masakinikum lan maring pira-pira omah sira kabeh. Wa masakinikum lan maring pira-pira omah sira kabeh. Jangan kalian semua lari. Ini menghina nadanya. Jangan kalian semua lari dan kembalilah kalian dalam kehidupan yang enak kalian, yang menyenangkan kalian, dan kembalilah kepada rumah kalian. La'allakum tus'alun. La'allakum menawa sira kabeh iku tus'aluna padha den takoni utawa padha den jalui. Tus'alun teng mriki maknane saged dua. Ya, iku tus'aluna padha den suwuni utawa den takoni sapa sira kabeh. Saged maknane saged kalih. Syai'an ing suwiji-wiji min dunyakum saking dunya sira kabeh. Alal adati ing atase pengadatan. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Qalu padha ngucap sapa ahlul qaryah. Tulis sapa al qaryah nginggil niku. Ya wailana. Eling-eling ing pengucap ya wailana. Ya wailana eling-eling kerusaan kita. Tambihi utawi ya iku krono are tambih to ngelingake. Halakana wailana ay halakana tegese kerusaan ingsun. Inna kunna zalimin. Inna saktenane kita iku kunna ana sapa kita iku zalimina padha zalim padha nganiaya sapa kita lil kufri kelawan ngelakoni kekufuran. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Surat Al-Anbiya ayat 15. Fama zalat mongko ora gingsir apa tilkal kalimatu apa tilka ay al kalimatu mengkono pira-pira kalimat. Ucapan tersebut iku dakwahum pira-pira pengundangi ahlul qaryah. Ayyad'una tegese undang-undang sapa ahlul qaryah biha kelawan kalimat undang-undang wa yuraddidunaha bahkan lan bolan baleni sapa ahlul qaryah ing tilkal kalimat dan tak henti-hentinya kalimat tersebut itu selalu terucapkan dalam mulut mereka. Ya wailana inna kunna zalimin, ya wailana inna kunna zalimin. Hatta ja'alnahum hingga ndadekake sapa ingsun ing ahlul qaryah hasidan ing kaya dene pegagan kang den panen. Ai kazzar'i tegese kaya dene pegagan sing sifati al-mahsudi kang den panen apa zara bil manajili kelawan pira-pira arit biangku tilu gambare yen ta den pateni sapa ahlul qaryah bisayfi kelawan pedang khamidina hale kang padha mati. Sapa ahlul qaryah ay mayyitina tegese hale kang padha mati. Kahumudinari kaya dene matine geni idza tufiat arikalane den tiup den pateni tegese den tiup apa nar. Pun niki sak mangke pembahasane membahas mengenai wakam kosomna min qaryatin ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ayat 11 wakam kosomna min qaryatin
kanat dhalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Wa kam qasamna, dan betapa banyak yang telah kami binasakan, min qaryatin kanat dhalimatan, dari negeri-negeri, yakni penduduknya sebuah negeri yang zalim, yakni yang kafir. Wa ansha'na ba'daha qauman akharin, dan kami munculkan setelahnya generasi-generasi yang lain, kaum yang lain, yakni generasi yang lain. Jadi hubungan ayat ini dengan ayat yang lain, ini kan secara garis globalnya Allah Ta'ala itu ingin mengingatkan kepada para kufar Mekah bahwa wa kam qasamna min qaryatin kanat dhalimatan, betapa banyak negeri-negeri yang telah Allah Ta'ala binasakan, yang mana para negeri-negeri tersebut, yakni para penduduknya, itu memang merupakan negerinya orang-orang yang zalim. Kanat zalimatan, negerinya orang-orang yang zalim, negerinya orang-orang yang kafir. Ini merupakan seperti yang didakwakan oleh Syekh As-Sawi. Beliau dawuh wal maksud min hadhil ayah. Yang dimaksudkan dari ayat ini, apa sih artinya Allah Ta'ala itu mengingatkan dengan dawuhnya Allah Ta'ala itu sudah banyak sekali membinasakan negeri-negeri yang zalim, negeri-negeri yang kafir. Kanat zalimatan. Ini tujuannya, maksudnya, intinya yang dikehendaki adalah tahdhirul kufar min hadhil ummah. Untuk mengingatkan orang-orang kafir dari umatnya Kanjeng Nabi ini. Agar nopo an adamil imani war ruju'i anil kufri. Untuk mengingatkan mereka kondisi mereka yang sedang tidak beriman, dan mengingatkan mereka agar mereka itu mencabut kekufuran yang ada pada diri mereka. Karena nopo bi annahum la yahurrannahum sa'atud dunya alaihim wattafakhur bil amwali wal aulad. Bahwa mereka orang-orang kafir jangan sampai tertipu oleh kelapangan dunia ini, oleh gemerlap dunia ini, dan jangan sampai mereka itu bercongkak-congkaan, bersombong-sombongan dengan harta, dengan duniawi, dengan anak, dan juga apapun yang mereka miliki. Ya, karena nopo? Seolah-olah Allah Ta'ala itu berkata kepada mereka, la taghtarru bidzalik. Jangan sampai kalian semua itu tertipu dengan yang namanya gemerlapnya duniawi. Ojo sampai urip nang dunia iki mek urusane iku mek berbangga-banggaan urusan duniawi ya. Tapi lepas dan juga lalai daripada yang namanya sebuah iman. Ana teng mriki dilanjutno, fa innana ahlakna katsiran min ahlil qura al kuffar wa ma jara alaihim yajri alaikum. Karena betapa banyak sudah Allah Ta'ala itu membinasakan sebuah negeri-negeri, yakni para penduduknya negeri yang mana mereka itu zalim, yang mana mereka itu kafir dengan segala kemewahan yang mereka miliki. Ini pun bolak-balik dibahas nggih. Fir'aun ini kurang sugih piye, Qarun ini kurang sugih piye. Dan masih banyak ceritanya para penduduknya sebuah negeri yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala, yang mana alasannya adalah satu, karena mereka tidak beriman dan mereka isinya cuma berbangga-banggaan tentang yang namanya hal-hal duniawi. Niki maksud daripada ayat wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan. Mereka itu zalim. Nah sekarang kita masuk pada pembahasan kita dalam memahami Al-Quran itu intinya harus selalu penuh dengan pertanyaan. Itu kepo. Bahasannya kan wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan. Ya. Dan betapa banyak yang telah aku binasakan dari negeri. Lah ini menjadi timbul sebuah pertanyaan, yang dimaksud negeri di sini negeri yang mana? Kalau dawuhnya para ulama mufassirin, ini ada dua tafsir. Ada yang mengatakan min qaryatin ini maksudnya ya banyak negeri, mulai dari kaumnya Nabi Nuh, kemudian kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Syu'aib. Pokoknya umat-umat yang terdahulu itu masuk di dalam dawuh ini. Menurut satu pendapat. Menurut satu pendapat lagi mengatakan bahwa min qaryatin, sebuah negeri di sini lebih spesifik. Artinya lebih
ada satu negeri yang mana negeri tersebut memiliki nama negerinya adalah negeri Hadur. Negeri Hadur, ya. Yang mana negeri Hadur ini merupakan namanya sebuah desa yang ada pada ya Allah ya Rabbi ya Karim negara Yaman. Jadi negara Yaman itu di situ ada salah satu kota namanya kota Hadur. Ya, kota Hadur ini tengeriki dingendikaaken ceritanya adalah kota Hadur di sini telah Allah Ta'ala utus kepada para penduduk kota Hadur yang ada di kota yang ada pada negara Yaman, seorang nabi yang namanya Musa bin Misha bin Yusuf bin Yakub. Ini nabi sebelumnya Nabi Musa. Ya, sebelum Nabi Musa, Musa bin Imran yang kita kenal. Baleni maneh ceritane ini merupakan desa atau bahasanya sebuah kota yang namanya kota Hadur. Kota Hadur ini ada di Yaman. Yang mana penduduk kota Hadur ini telah diutus kepada mereka seorang nabi yang namanya Nabi Musa bin Misha bin Yusuf bin Yakub. Ini sebelumnya Nabi Musa yang kita kenal, Musa bin Imran. Akan tetapi yang ada para penduduk Yaman ini, para penduduknya kota Hadur, negara Yaman, itu mereka justru yang ada malah menganggap bohong terhadap Nabi Musa bin Misha ini. Bahkan bukan hanya menganggap bohong, mereka sampai membunuh terhadap Nabi Musa bin Misha ini. Sampai membunuh Nabi Musa bin Misha niki. Akhirnya tatkala gara-gara mereka itu wis tidak iman, kemudian menganggap bohong, bahkan sampai membunuh terhadap Nabi Musa bin Misha, maka fasallatallahu alaihim bakhta nasrin. Maka kemudian mereka semua itu ditaklukkan oleh yang namanya Raja Bakhta Nasrin. Raja Bakhta Nasrin ini merupakan raja yang kepemimpinannya sangat besar sekali. Ya, mereka ditaklukkan, dikuasai oleh Raja Bakhta Nasrin hingga ya para penduduk negeri Hadur ini yang laki-laki dibunuh, yang perempuan itu diboyong. Atau bahasanya dijadikan budak, ditawan. Falamastaqarru fihim alqatlu harabu. Tatkala kondisi yang seperti ini itu terus-menerus terjadi di kota Hadur, yang laki-laki dibunuh, yang perempuan ditawan, ya, maka para penduduk yang masih tersisa di kota Hadur ini itu melarikan diri. Melarikan diri. Melayu toko negeri nih. Melayu dari desanya yang namanya kota Hadur itu. Dan tatkala mereka itu lari, faqalat lahum al malaikatu lahum istihzaan. Mereka itu diucapkan kepada mereka, malaikat berkata kepada mereka dengan nada menghina, la tarkudu warji'u ila masakinikum wa amwalikum la'allakum tus'aluna syai'an min dunyakum. Jangan kalian semua lari, cek melayu. Ya, pas mereka lari itu malaikat mengucapkan kepada mereka, janganlah kalian semua lari ini dengan nada menghina, ya cek melayu. Dan kembalilah kalian semua kepada rumah kalian, kepada kondisi kehidupan kalian yang enak dan menyenangkan. Ayo balik, la'allakum tus'alun. Mungkin saja kalian itu akan ditanyai atau akan dimintai tentang sesuatu dari dunia kalian. Bon. Tatkala sudah lari kemudian dihina oleh para malaikat, fa innakum ahlu ni'matin wa hinan fa'atba'ahum bakhta nasrin. Yang ada malah dikejar sama Raja Bakhta Nasrin. Wa akhadathum suyuf, sampai mereka itu banyak yang dibunuh menggunakan pedang. Wa nada munadin min jawis sama, kemudian ada satu panggilan dari langit yang berkata ya sa'ratal anbiya, ya sa'ratal anbiya, yang artinya wahai para pembunuhnya para nabi. Jadi penghuninya kota Hadur ini kan lari. Kemudian setelah lari yang ada malah dikejar oleh Raja Bakhta Nasrin.
Dikejar oleh Raja Bakhtanasrin, kemudian banyak yang dibunuh menggunakan pedang. Kemudian ada suara dari langit yang bunyinya, ya sa'ratal anbiya, wahai kalian semua yang merupakan para pembunuhnya Nabi. Jadi penduduknya Raja Haduring mang mari mateni Nabi Musa bin Misha. Lalu sampai kon niku anjene tanda kutipnya. Pantes saya kon niku sekarang disiksa dengan model dibunuh, dikejar dan dibunuh oleh Raja Bakhtanasrin. Dong kon ancen merupakan orang yang suka membunuh terhadap para nabi. Maka falamma ra'au dzalika aqarru bidzunub haitsulam yanfa'hum. Maka ketika mereka mengetahui hal tersebut itu benar-benar terjadi, akhirnya yang ini guys, yang ada mereka itu mengakui terhadap dosa mereka di waktu yang sudah tidak bermanfaat lagi untuk mereka. Pun itu secara garis globalnya. Jadi min qaryatin di sini, desa yang digandaki di sini ada dua tafsiran. Menurut satu tafsiran itu desa-desa atau negeri-negeri yang sudah sering dibahas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang sudah sering dibahas, ya. Mulai dari ceritanya Fir'aun dan juga seterusnya. Dan juga ada yang mengatakan yang lebih spesifik, ini yang disebutkan oleh Syekh Ashawi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya. Ini merupakan ceritanya desa Hadur, para penduduknya negeri Hadur. Pun kita lanjutkan. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Dan aku munculkan setelahnya mereka segolongan kaum, yakni generasi yang lain. Yes, iki iling-ilingan tenan. Pun nggih, teng mriki maksudnya ngoten. Iki surat Al-Anbiya ayat 11. Falamma ahassu ba'sana ay sya'ara ahlul qaryah. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. Tatkala mereka itu sudah mulai merasakan siksaanku, ay sya'ara ahlul qaryati bil ihlak, yakni para penduduk sebuah negeri tersebut mulai merasakan adanya siksaan dibinasakannya oleh Allah Ta'ala, idahum minha yarkudun. Tiba-tiba mereka langsung lari, ayyahrobuna musri'in, yakni mereka itu lari daripada desa mereka, dari negeri mereka, dari tempat tinggal mereka. Yes, ya, jadi ini memang tanda kutipnya Syekh Ashawi ini mengartikan tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini dengan tafsiran yang nomor 2, bahwa ini yang dimaksudkan adalah para penduduknya negeri Hadur. Kan tadi sama nggih. Falamma ahasu ba'sana, tatkala mereka sudah mulai merasakan adanya siksaannya Allah, ya, idahum minha yarkudun. Tiba-tiba mereka lari terbirit-birit daripada desa mereka, daripada kota mereka, daripada tempat tinggal mereka. Tadi ceritanya yang awal kan apa? Setelah mereka membunuh terhadap Nabi Musa bin Misha, mereka itu yang ada adalah dikuasai oleh Raja Bakhtanasrin. Setelah dikuasai oleh Raja Bakhtanasrin itu melakukan yang namanya pembunuhan kepada yang laki-laki, dan yang perempuan itu ditawan. Melihat kondisi yang seperti ini terus-menerus, maka mereka itu kan sudah merasakan ahasu ba'sana, merasakan yang namanya siksaan daripada Allah Ta'ala, balasan daripada Allah Ta'ala. Melihat kondisi balasan yang sangat kejam ini, Raja Bakhtanasrin ini, yang laki-laki dibunuh, yang perempuan ditawan, ahasu ba'sana idahum minha yarkudun. Yang ada mereka, para penduduknya negeri Hadur itu melarikan diri dari kota mereka, melayu kabeh, Pak. Idahum minha yarkudun. Mereka lari terbirit-birit, yahrabuna musri'ina, lari terbirit-birit. Faqalat lahumul malaikatu istihza'an la tarkudu warji'u ila ma utsriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Tangriki dikaakan tatkala mereka itu lari terbirit-birit, maka para malaikat itu mengucapkan kepada mereka, dengan nada menghina. Nah, dengan nada menghina. La tarkudu. Jangan kalian semua itu lari.
Warji'u, dan kembalilah kalian semua ila ma utriftum, kepada kehidupan kalian yang sangat menyenangkan itu, yang sangat enak, yang sangat nikmat. Wa masakinukum, dan juga rumah-rumah kalian. Nah, ini nada bahasanya nada hinaan daripada malaikat. Kamu jangan lari. Kene lu penak. Napa? Nang kene lu penak, gampang ngomong ngoten. Ini malaikat mengucapkan kepada mereka dengan nada menghina, janganlah kalian semua lari, kembalilah kalian semua kepada sebuah perkara yang kalian diberi nikmat di dalam perkara tersebut, kehidupan yang nikmat. Wa masakinikum, dan juga rumah-rumah kalian, ya, la'allakum tus'alun, mungkin saja kalian itu akan ditanyai atau dimintai sesuatu dari dunia kalian, harta kalian, alal adati, sesuai dengan pengadatannya. Kalau wau sampun maknani la'allakum tus'alun niki saged makna kalih, la'allakum tus'alun niku mungkin saja kalian itu bisa akan ditanyai. Soalnya sa'ala itu maknanya ya memang bisa dua, bisa bertanya, bisa meminta, ya. Nah ini la'allakum tus'alun itu memang maknanya dua. Bisa la'allakum tus'alun ai syai'an min dunyakum, mungkin saja kalian akan ditanyai tentang sesuatu dari dunia kalian. Artinya ya nopo? Awakmu kok semua kok lari tuh dari siksaannya Allah Ta'ala ini. Ayo coba balik nang rumah kalian, kondisi harta dan juga kemewahan yang dulunya kalian miliki. Mungkin ditanyai sekarang di mana? Kemewahan dunia dan rumah yang kalian miliki itu sekarang di mana? Itu berarti modelnya dimaknani dengan bertanya, ditanyai. Atau dimaknani la'allakum tus'alun, mungkin saja kalian semua akan dimintai sesuatu dari dunia kalian seperti pengadatannya. Jadi memang bahasanya ini ada kalanya memang bahasanya terkadang mereka itu dimintai sesuatu daripada dunianya. Ada kalanya memang mereka itu dalam kondisi yang mereka itu kemungkinannya dua. Mereka itu dimintai daripada hartanya mereka seperti pengadatannya, itu kemungkinannya dua. Yang pertama mungkin karena memang mereka itu dermawan, tapi alasan kedermawanan mereka itu riya, mereka itu ingin mendapatkan balasan duniawi, ingin mendapatkan pujian. Atau memang mereka itu bakhil. Nah, mereka itu bakhil. Lakno dihina dengan nada la'allakum tus'alun, mungkin saja kalian akan dimintai sesuatu daripada dunia kalian. Dimintai uang kalian. Karena awakmu ora tahu sedekah blas, kowe iki wong bakhil. Jadi kemungkinannya dua itu. Pun itu secara garis globalnya dia ngatain. Lah tengeriki ketika akan latar kudu warji'u ila ma'utriftum. Ini merupakan nada penghinaan daripada para malaikat. Latar kudu. Yes, secara gampang ngomong ono wong keplayu, ada orang lari terbirit-birit dari kotanya sendiri, dari tempat tinggalnya sendiri. Ya, ini kok malah mengucapkan jangan lari, sini loh balik menetaplah kalian semua di desa kalian, di kota kalian, yang mana kota tersebut sedang dalam kondisi ada siksaannya Allah, bahasa kasarannya ngomong ngoten, berupa penguasaannya Raja Bakhtanasrin. Malah dihina oleh para malaikat dengan nada yang seperti itu, kan biasa dong. Kalau di dalam contoh ayat lain itu sebuah ucapan yang diucapkan kepada Raja Fir'aun tatkala Raja Fir'aun itu disiksa dengan bahasa dzuk innaka antal azizul alim, gitu ya. Nih innaka antal azizul karim nih gitu. Jadi ini merupakan sebuah penghinaan. Ini merupakan sebuah penghinaan daripada para malaikat seperti dawuh dzuk innaka antal azizul karim. Di Fir'aun itu pas waktu nanti ya Allah ya Rabbi ya Karim disiksa, maka ada dawuh dzuk, ya silahkan dicicipi, dzuk silahkan dicicipi, innaka antal azizul karim, kamu merupakan seorang raja yang hebat. Kampanye ngomong ngoten. Masuk enek ceritanya rojo itu disiksa, disuruh mencicipi sebuah siksa. Ini kan namanya sebuah penghinaan.
Pun teng mriki ngendikaken ngoten. Lah, sudah jelas loh, berarti tatkala mereka itu benar-benar ya Allah ya Rabbi ya Karim, mereka itu merupakan sebuah orang yang sifatnya itu lari, akhirnya yang ada dihina oleh para malaikat. Pun iku ngoten. Dilanjutaken, qalu ya wailana inna kunna zalimin. Qalu padha ngucap sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim sapa ahlul qaryah. Sapa ahlul qaryah? Yahya? Bukan kan? Ya, tahu toh. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Qalu padha ngucap sapa ahlul qaryah ya wailana. Oh, sebenarnya di mana nih sih, Mang? Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Kemudian mereka berkata, ya wailana inna kunna zalimin. Sungguh celaka kami. Sesungguhnya kami semua ini merupakan orang-orang yang zalim. Inilah. Ngeri mereka itu berkata, qalu ya wailana inna kunna zalimin. Mereka sampai berkata, sungguh celaka kita semua. Inna kunna zalimin. Kita semua itu merupakan orang-orang yang zalim. Ini sama guys, setelah mereka itu dihina oleh para malaikat dengan ucapan yang seperti itu, kemudian kan tadi kan ada nada munadin minas sama. Ada sebuah panggilan daripada langit yang bunyinya ya sa'ratal anbiya. Ya sa'ratal anbiya, wahai para pembunuhnya para nabi. Karena memang kondisinya itu para penduduknya ahlul qaryah itu, qaryah hadur ini kebetulan mereka itu membunuh terhadap Nabi Musa bin Misha. Sampai mereka ada suara dari langit berkata, wahai para pembunuhnya nabi. Tatkala mereka mendengarkan ucapan yang seperti itu, langsung mereka itu merasa menyesal dalam hati mereka dan mengakui terhadap dosa-dosa mereka. Sampai mereka berkata, qalu ya wailana inna kunna zalimin. Ya, mereka berkata, celakalah diriku inna kunna zalimin. Sesungguhnya kita semua ini merupakan orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang kafir. Ini kan sering ya. Ini terjadi ini merupakan sebuah ucapan-ucapan yang memang sering diucapkan oleh seseorang yang tanda kutipnya telah melakukan sebuah kezaliman dan dia sudah mulai mendapatkan balasan siksaan hukuman atas tindakan dolimnya. Uang itu kalau sudah melakukan tindakan dolim tapi lek gurung mendapatkan hukumannya si gagah. Ya dah, si gagah. Cara nok maling no mari nyolong lek ora ketangkep gagah, Pak. Tapi nyuwun sewu, tatkala orang yang sudah melakukan tindakan dolim, tindakan yang tidak dilegalkan secara syariat, dan kemudian dia mulai mendapatkan hukumannya, tindakan dolimnya, dia akan mengucapkan minimal di dalam hati, mati ya gue. Mati kan mesti kayak ngono toh. Cara gampangane ngomong ono maling ngene ya. Ojo sampai ketangkep, dikejar tok. Ini nang jero atine wis ngomong mati iki, bahaya iki. Bahaya. Cara bahasane ya wailana inna kunna zalimin. Sungguh celaka diriku ini inna kunna zalimin. Karena kami semua ini merupakan orang-orang yang telah melakukan tindakan zalim ai bil kufri. Ya litambih. Ya di sini fungsinya adalah untuk tambah, untuk mengingatkan. Wailana ai halakana inna kunna zalimin ai bil kufri, yakni dengan kekufuran. Mereka mendolimi terhadap diri mereka sendiri dengan kekufuran mereka. Jadi malah memang ya, tak sudah sampun saya sampaikan, wong iku lek wis mari nglakoni tindakan dolim, lek sik gurung mendapatkan siksaan, mereka sik gagah. Gurung mendapatkan hukuman, mereka sik gagah. Tapi lek wis mulai merasakan yang namanya hukuman, awal hukuman saja, nggak usah awal hukuman. Ibarat orang korupsi sik nang jerone sidang, orang di penjara. Iku wis mereka mengucapkan ya wailana inna kunna zalimin. Mati aku lek ngene ceritane.
Nyapo dadak biyen aku ngelakoni koyo ngene iki. Mulai muncul yang namanya menghinakan, mengumpat terhadap diri sendiri, dan mulai muncul yang namanya sebuah penyesalan-penyesalan tersebut. Pun fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Surat Al-Anbiya ayat 15. Fama zalat aitil kal kalimatu, dan tak henti-hentinya kalimat tersebut. Dakwahum itu menjadi sebuah kalimat penyesalan mereka yang terulang-ulang, ya, yang tak terhenti-henti, yang terulang-ulang. Ayyad'una biha wa yuraddidunaha, yakni mereka itu selalu mengulang-ulang terhadap kalimat tersebut. Ya wailana inna kunna dzalimin, mati aku wis ngono tok isine. Hatta ja'alnahum hasidan khamidin, sampai aku Allah menjadikan mereka seperti halnya tanaman yang dipanen menggunakan celurit, khamidina, yang mati seperti matinya sebuah api tatkala ditiupkan. Karena nang mriki akan hatta ja'alnahum hasidan ay kazzar'i al-mahsudi bil manajil bi angkutilu bis saif, sehingga aku Allah menjadikan mereka itu seperti halnya hasidan, tanaman yang dipanen. Tanaman yang dipanen ini maksudnya biaya kazzar'i, seperti halnya tanaman yang dipanen menggunakan celurit. Ngerti toh? Tanaman yang dipanen dengan celurit, dengan gambar ini merupakan sebuah gambaran bahwa mereka itu dibunuh menggunakan napa? Pedang. Menungso Pak dipateni kabeh nggawe pedang kaya dene napa? Seorang petani yang sedang memanen terhadap tanamannya, terhadap padinya menggunakan celurit. Itu perumpamaannya. Khamidina ay mayyitina, dalam keadaan mereka itu menjadi mati, seperti kahumudin nari idza tufiat, seperti matinya api tatkala api itu ditiupkan. Tatkala api itu ditiupkan, api ditiupkan dipateni ya kayak ngono kuwi bentuke. Pun teng mriki dingendikaken kalian Al Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Wa mazalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Teng mriki disebutaken Tengeri disebutkan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Famazalat tilka da'wahum, dan tak henti-hentinya kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat yang menjadi penyesalan mereka yang terus mereka ulang-ulangi. Jadi mereka itu tatkala dikejar oleh Raja Bakhta Nasrin, mereka lari kabur, kemudian dikejar sama Raja Bakhta Nasrin, mereka tak ubah-ubahnya terus mengatakan ya wailana inna kunna dzalimin. Segi cara bahasane Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi seolah-olah ini sudah menjadi wiritannya mereka. Wis pokoke intine siji, Pak. Wong ku lek wis dolim, marang ngono kemudian dia benar-benar mendapatkan yang namanya sebuah hukuman, sudah mendapatkan yang namanya hukuman, maka yang ada di lisan dan dalam hati mereka cuma ya wailana inna kunna dzalimin. Wis celaka iki, Pak, wis mati aku. Anjen aku yo salah, aku nang jero ati itu seolah-olah mengumpat terhadap dirinya sendiri. Nyapo aku tidak ngene barang. Pun teng mriki dingendikaken ngoten. Cara bahasan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau dawuh falam yaquluha marratan wahidatan. Ucapan ya wailana inna kunna dzalimin ini tidak diucapkan cuma sekali ucapan saja. Akan tetapi ya inna makanat didanahum wa akhaduha tasbihan. Seolah-olah ini dijadikan sebuah wiritan, zikiran oleh mereka. Mereka berkata ya wailana inna kunna dzalimin, ya wailana inna kunna dzalimin. Mati ya aku wis anjen aku yo dolim anjen. Mereka berkata seperti fala syai'a yasfi sudurahum illa hadil kalimat yuraddiduna. Seolah-olah tidak ada kalimat yang bisa melegakan terhadap hati mereka kecuali kalimat-kalimat yang seperti ini. Kama yajlisu al mujrimu yu'azzi nafsahu nadiman yakul, seperti tatkala seorang yang telah melakukan sebuah kesalahan itu duduk dan mengumpat mengingatkan terhadap dirinya sendiri seraya dia berkata ana muhtiun, saya ini memang salah, ana astahiqu asijna, sepanjang pantas aku iki di penjara.
Ini kondisinya orang-orang yang melakukan kezaliman dan mulai terkena yang namanya hukuman. Ingat. Hatta ja'alnahum hasidan khamidin, hingga aku menjadikan mereka seperti halnya tanaman yang dipanen. Nih, cara bahasa kasar dan ngomong ndase menungso para penduduknya negeri Hadir ini diumpamakan seperti halnya napa tanaman padi yang dipanen, diceluritin lho Pak. Taja'alnahum hasidan, seperti halnya tanaman yang dipanen. Khamidina, dalam keadaan mereka mati, seperti matinya api yang tatkala ditiupkan dan kemudian dingin menjadi sebuah abu. Pun dengar iki ngoten. Pun kula maknani ngene kok ya. Kita lanjutkan malih teng ayat 16. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Surat Al-Anbiya ayat 16. Wa ma khalaqna, ayo di mana nih, Rek? Wa ma khalaqna lan ora nitahake sapa ingsun. Ora nyiptakake sapa ingsun as-samaa'a ing langit wal arda lan ing bumi. Wa malan barang bainahuma kang tetep ing dalem antarane sama wal ard la'ibina halekang ameng-amengan. La'ibina halekang ameng-amengan. Ai abisnya tegese kang ameng-amengan, tidak berfungsi boten. Ai baldalina balik hale kang nuduhake sapa ingsun ala kudratina ing atase kuwasa ingsun. Wa nafi'ina lan hale kang paring manfaat sapa ingsun ibadana ing para kawula ingsun, ing pira-pira kawula ingsun. Lau aradna an nattakhidha lahwal lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Surat Al-Anbiya ayat 17. Lau aradna lamun ngarepake sapa ingsun Allah. An nattakhidha ing yen to ngalap sapa ingsun lahwan ing lelahanan, perkara-perkara yang digunakan sebagai mainan. Aima tegese barang yulha kang den gawe lelahanan apa bihima min zaujatin baine saking bojo wadon awalatin utawa anak lattakhadnahu mongko yektine ngalap sapa ingsun ing lahwan ngalap milladunna saking ngerso ingsun, saking ngerso dari sisi saking ngerso ingsun aimin indina tegese saking ngerso ingsun minal huri bayane saking widadari al-aini kang bagus-bagus meripate, wal malaikatilan saking para malaikat ing kunna lamun ana sapa kita iku fa'ilina wong kang padha nglakoni zalika ing mengkono-mengkono madzkur minal ittikhad niku lho saking ittakhadha niku lho ittakhadnahu ittakhadha yattakhidu ittikhadan zalika ing mengkono-mengkono ittikhad yan marjina teng ittakhadha ngriku ittakhadha lahwan niku lho, tapi diambil masdarnya ngeten iki ai ittikhad lakinna tetapi nek saktenane ingsun Allah iku lam naf'alhu orang nglakoni sapa ingsun ing zalik falam nuridhu mongko ora ngersakake sapa ingsun ing zalik, orang ngersakake sapa ingsun ing dalik pun. Setengah ayat malih bal naqdifu bil haqqi 'alal batili fayatmahu fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Surat Al-Anbiya ayat 18. Bal naqdifu balik buang sapa ingsun balang tau buang sapa ingsun ainar tegese balang tau buang sapa ingsun bil haqqi kelawan barang kang hak kan barang kang bener al imani tegese iman ya alal batil ing atase barang kang batil
al kufri tegese kekufuran, wa yadmahu mongko nyirnaake apa hak ing batil, ayyudhibuhu harakate ayyudhibu tegese nyirnaake sapa ingsun ing sapa nyirnaake apa hak ing batil, fa idza huwa mongko utawi idza huwa zahiq, idza huwa mongko utawi pundi batil iku zahikun kang sirna, ai zahikun tegese kang sirna, wa damaghahu utawi lafat damaghahu fil asli ing dalem asale iku asoba dimaghahu, lafat asoba dimaghahu makna asoba dimaghahu, asoba mekernani sapa sahas, asoba mekernani sapa sahas dimaghahu ing uteke sahas bidarbi kelawan den pukul, wa utawi dimagh iku maktalun panggonane den pateni, walakumul wailu mimma tasifun, walakum lan iku kedue sira kabeh ya kufar Makkah pira-pira wong kafire Mekah, al wailu utawi siksa kang banget, ayil adzab tegese siksa asyadidu kang banget, mimma saking barang tasifuna kang padha nyifati sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah bi kelawan ma minaz zaujati baina saking bojo, awil waladi utawa anak, pun samenten mawon. Terus kalau lanjutaken malih, ma khalaqnas samaa wal arda ma bainahuma la'ibin. Ya Allah Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa ma khalaqnas samaa wal arda ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah aku menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan sia-sia. Jadi Allah Ta'ala tidak menciptakan langit, bumi, dan seisinya itu dalam keadaan sia-sia. Sia-sia tidak ada fungsinya, ini jelas mboten. Mana teng tafsir teng mriki dingendikaken ay abisina, yakni sia-sia, enggak mungkin. Bal dalina ala qudratina wa nafi'ina ibadana. Akan tetapi tujuan Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi, dan seisinya itu adalah dua kalau di sini. Pertama, dalina ala qudratina, untuk menunjukkan kuasanya Allah Ta'ala. Yang pertama itu. Yang nomor dua, nafi'ina ibadah, untuk memberikan manfaat terhadap para hambanya. Untuk memberikan manfaat terhadap para hambanya. Jadi ya untuk sebagai ya Allah ya Rabbi ya Karim, petunjuk bagi kita bahwa bumi, langit, dan seisinya itu ada penciptanya yang maha kuasa, dan sekaligus memang untuk kita ambil manfaatnya. Tenggeriki dawe Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau niku dawuh menafsiri tentang yang namanya ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Beliau tenggeriki dawuh Rabbuna subhanahu wa ta'ala yu'tina al-masalal a'la fil khalqi. Jadi Allah Ta'ala itu ingin memberikan contoh yang tertinggi kepada kita, perumpamaan yang tertinggi kepada kita, yaitu perihal penciptaan langit, bumi, dan seisinya. Karena penciptaan langit, bumi ini merupakan sebuah hal yang lebih agung, lebih besar, lebih sulit daripada menciptakan manusia. Cara dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dalam ayat lain niku dingendikaken teng surat Ghafir ayat 57, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Menciptakan langit dan juga bumi itu lebih agung, lebih besar, lebih sulit daripada menciptakan para manusia. Alasannya nopo? Karena satu, kalau menciptakan yang namanya manusia, maka yang namanya manusia akan sirna dalam waktu yang singkat. Menung saya paling mentok normale umure wis swidak marone wis mari.
Tapi kalau yang namanya langit dan juga bumi, tenggeri kita akan fahuwa khalqun ha'ilun 'azimun mundabitun mandumun tiwala hadil umri at-tawil. Merupakan sebuah makhluk yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat menakjubkan, yang semua itu sudah tertata rapi, yang mana memiliki umur yang sangat panjang. Umure bumi dan juga langit itu panjang, Pak. Berapa? Sudah ribuan tahun. Kalau kita pakai kalender Masehi saja, itu yang tercatat sudah 2025. Padahal sudah terlewat, kalender Masehi ini sudah dalam keadaan sudah terlewat ribuan tahun sebelumnya. Umure Nabi Nuh mawon juga hampir 1000 tahun. Pun umurnya sangat dalam keadaan lam yatra alaihi khalalun au ta'attulun. Dalam keadaan yang namanya bumi dan juga langit ini sama sekali tidak ada yang namanya cacat ataupun rusak. Lek menungso, lek sepeda motor, lek mobil, umure gak begitu panjang, marang ngono ya rusakan. Menungso seumur 50, umur 60, kadang ya rata-rata rada kolesterol, stroke, stroke lah ora berfungsi to. Monggo sing jenenge alam semesta ini di umurnya yang sudah ribuan tahun dengan penjagaan dan juga merupakan perawatan daripada Allah Ta'ala, bumi masih berfungsi secara baik. Gitu, ora enak Pak ceritane matahari mandek sediluk ngono ora enak. Ya, nek mandek sing jenenge matahari itu mandek lamal lahal urbu wal ajam. Saya akan diolok-olokkan oleh seluruh orang Arab dan juga seluruh orang Ajam. Pun itu dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari seperti itu. Lah, adanya Allah Ta'ala ndawuhaken makhlukna sama awal ardo wa ma bainahuma la'ibin, itu fungsinya adalah untuk imtinan terhadap kita. Imtinan itu artinya ingin mengingat-ingatkan nikmatnya Allah Ta'ala terhadap kita. Ya, iling-ilingan Allah Ta'ala itu telah menciptakan yang namanya langit, bumi dan seisinya itu, dan seisinya itu untuk kita semua, bukan la'ibin, bukan yang sifatnya sia-sia, tapi banyak yang namanya manfaatnya. Mulane teng mriki beliau dawuh li'annaha a'jabu syai'in walakin li'annaha makhluqatan linnas wa musakhkharatan li khidmatihi. Ono langit, bumi dan seisinya ini semuanya tidak lain tidak bukan ini untuk dimanfaatkan oleh para manusia. Fasama wa ma fiha, langit dan seisinya berupa matahari, kemudian rembulan, bintang-bintang, udara, kemudian hujan, mendung, bumi, dan semua yang ada di dalam bumi, ya, di dalam bumi ini kan banyak kandungannya. Cara nang Indonesia yang lagi rame kan nikel, dalam bumi itu banyak sekali yang namanya manfaat-manfaat, mulai dari bebatuan mulia, batu bara, dan banyak sekali manfaat-manfaat yang ada dalam bumi. Maka semuanya itu diperuntukkan untuk para manusia. Pertanyaannya seperti yang didawahkan Syekh Mutawalli Asy'ari, fa in kana al-insanu huwal mahdum al-a'la fi hadzal qaun fama 'amaluhu huwa wa ma wadhifatuhu fi kaunillah. Kalau yang namanya manusia itu merupakan sosok yang dilayani oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini, sing jenenge tanaman, hewan, buah-buahan, semuanya itu merupakan diperuntukkan untuk manusia. Lalu apa tugas dan juga fungsinya manusia? Apa kewajiban manusia terhadap Tuhannya? Fakullu ma dunaka lahu muhimmatun yu'addiha fama muhimmatuk idzan lam yakun laka muhimmatun fil hayati fa anta anfahu minal hayawan wa minan nabat hatta wa minal jamat fala budda an tabhasalaka an amalin
yunasibu siyadataka ala hadhil makhluqat. Dengan iki dawuhnya Syekh Mudal Asy'arawi, yang penting kita harus bertanya-tanya. Fungsinya kita semua itu diladeni, bahasanya ngeten nggih, diladeni oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini apa? Ini semua terjawab di dalam hadis qudsi yang disebutkan oleh Syekh Mudal Asy'arawi. Beliau dawuh, lidzalika yaqul subhanahu fil hadisil qudsi. Allah Ta'ala itu dawuh di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, khalaqtul asya'a min ajlika wa khalaqtuka min ajli. Wahai anak Adam, sungguh aku menciptakan. Ya. Dawuhnya Syekh Mudal Asy'arawi menukilkan hadis qudsi tengah iki Allah Ta'ala dawuh, ya ibna Adam, khalaqtul asya'a li ajlik. Wahai para anak Adam, aku menciptakan segala sesuatu itu untukmu, karenamu. Dan wa khalaqtuka li ajli. Dan aku menciptakanmu, wahai anak Adam, itu untuk diriku. Fala tansyahil bima huwa laka amman antalahu. Maka janganlah kamu tersibukkan atas perkara yang mana perkara tersebut sebenarnya diperuntukkan untukmu, tersibukkan daripada sebuah perkara yang seharusnya kamu lakukan. Paham perai? Cara fungsi ini kan nengeriki, ya ibna Adam, khalaqtul asya'a min ajlik. Ya, wahai anak Adam, aku ciptakan segala perkara itu untukmu. Sedangkan aku menciptakanmu itu untukku, dawuhnya Allah Ta'ala. Maka jangan kamu tersibukkan dengan sebuah perkara yang memang itu sudah diciptakan untukmu dari perkara yang seharusnya kamu itu diciptakan karenanya. Paham berai kayak bahasa bulat ngono. Intinya jangan kamu tersibukkan dengan sebuah perkara yang perkara tersebut diciptakan untuk kamu berupa dunia dan seisinya. Jangan terlalu tersibukkan dengan dunia, yang mana dunia ini merupakan sebuah perkara yang memang diciptakan untukmu. Tersibukkan dari sebuah hal yang kamu itu diciptakan karenanya. Rupane napa? Untuk menyembah terhadap Allah Ta'ala. Terlalaikan dari sebuah perkara, dari hal yang kamu itu diciptakan karena yaitu Allah Ta'ala, menyembah terhadap Allah Ta'ala. Bon, ini dawuhnya Allah Ta'ala. Bon, tadi bahasane kesimpulannya iku mang mek siji, bahasane ngaten nggih. Al kaunu mamlukun laka. Dunia dan seisinya ini memang milik kamu, wahai para manusia. Dan wa anta mamlukun billah. Kamu itu merupakan miliknya Allah. Falatan syahil bil mamluk laka anil maliki laka. Maka jangan kamu tersibukkan dengan sebuah perkara yang memang sudah kamu miliki, yang semestinya itu untuk kamu dari perkara yang memiliki terhadapmu. Niku ngoten. Lalu kalau kita sedikit pembahasan kan bolak-balik nggih. Kalau disebutkan oleh Syekh Al-Mahalli, Allah Ta'ala menciptakan bumi ini tujuannya dua. Yang pertama untuk menunjukkan kekuasaannya terhadap kita. Jadi yang namanya bumi ini, bumi, langit, dan seisinya ini merupakan alat untuk kita itu berangan-angan atas kuasanya Allah. Ya, atas kuasanya Allah. Ini kan sering disampaikan bahwa semestinya kalau kita orang mukmin melihat yang namanya dunia dan seisinya, itu kita bisa berangan-angan bahwa dunia ini memang tidak tercipta dengan proses alami. Akan tetapi ada sosok yang menciptakan. Mulano sampai dikatakan kalau ada orang ateis, dia berkata bahwa bumi, langit, dan seisinya ini tercipta dengan sendirinya, jawab saja. Apakah berarti kalau seperti itu, pakaian yang kamu gunakan, baju yang kamu gunakan, celana, sarung, kemudian kendaraan, mobil, sepeda motor, dan bahkan HP yang kamu ciptakan juga itu semua tercipta secara sendirinya,
tidak ada yang menciptakan. Pasti mereka akan menjawab, yo gak mungkin. Sing jenenge HP ku ini pasti juga ada yang membuat. Sing jenenge baju juga pasti ada yang membuat. Kalau mereka menjawab seperti itu, maka jawablah yang jenenge kelambi, HP ya, kamu meyakini bahwa pasti ada yang membuat. Apalagi alam semesta yang sebesar ini gak mungkin tercipta secara alami, tercipta dengan sendirinya. Pasti ada sosok yang menciptakan. Paham ya? Ini kan sering tuh singen pun kula sampaikan bahwa ini dulu itu pernah diceritakan bahwa yang namanya Syekh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Imam Abu Hanifah. Yang bolak-balik diceritakan. Imam Abu Hanifah itu pernah berdebat dengan seorang ateis. Ditantang debat sama orang ateis, akhirnya Imam Abu Hanifah itu menyanggupi. Oke, kalau kamu menantang debat, tolong siapkan tempat dan waktu yang disepakati. Hanya beneran, sudah disepakati bahwa tempat perdebatannya itu di samping sungai, kira-kira gampang ngomong jam 7 pagi. Wes jam 7 pagi itu semua para manusia berbondong-bondong menghadiri di situ, ingin menyaksikan perdebatannya Imam Abu Hanifah dan seorang ateis. Marung ngono napa mereka itu tatkala sudah jam 7 yang mana ini merupakan jam kesepakatan, Imam Abu Hanifah tak kunjung datang. Akhirnya orang ateis ini berkata kepada para hadirin, lihat ini imam kalian semua ini nggak berani datang ini loh. Dia takut kalau mau berdebat. Hingga lama sekali nggak datang-datang yang namanya Imam Abu Hanifah. Sampai ada sebagian yang sudah bubar. Kemudian kira-kira ini jam 8 atau bahkan jam 9, terlambat beberapa jam, Imam Abu Hanifah akhirnya baru datang muncul. Lah iki katanya si orang ateis. Lah ini Imam Abu Hanifah datang. Kenapa kok sampean terlambat? Sampean takut atau gimana kok terlambat? Imam Abu Hanifah berkata, iya, tadi saya itu terlambat gara-gara saya tidak menemukan perahu yang aku gunakan untuk sampai ke samping sungai ini. Sehingga aku menunggu di seberang sungai sana lama. Kemudian tiba-tiba aku menyaksikan yang namanya pohon itu terbelah. Setelah itu tiba-tiba kayunya itu menjadi langsung membentuk seperti halnya perahu. Langsung orang ateis berkata, ya ora mungkin, mosok iso sing jenenge pohon tiba-tiba terbelah, kayunya tersusun menjadi rapi, menjadi sebuah perahu. Gak mungkin. Jadi ini orang ateis. Maka dijawab kemudian sama Al-Imam Abu Hanifah, kalau kamu tidak percaya bahwa ada yang namanya pohon yang kemudian kayunya itu tiba-tiba terbelah dan menyusun langsung secara alami menjadi perahu, kamu nggak percaya yang seperti itu, berarti apalagi alam semesta ini yang besarnya, yang lebih besar, jauh lebih besar, maka jauh tidak mungkin lagi tiba-tiba terbentuk secara proses alam. Pasti ono sing menciptakan. Sontak seketika itu pula langsung para hadirin tepuk tangan dan bersorak dan semuanya paham bahwa si orang ateis ini sudah kalah debat. Paham ya? Jadi angen-angen Pak wis ndelok barang ngopo ae. Pasti yang terlintas dalam hati kita itu pasti ada yang menciptakan. Ora enek sing terbentuk secara proses alami ku ora enek. Pun lanjut, dan semuanya tidak lain itu untuk merupakan manfaat bagi para manusia. Ya, ayo bolak-balik tak bolak-balik disampaikan toh punan bahwa bumi, langit dan seisinya ini merupakan diciptakan oleh Allah untuk para manusia. Dan alam semesta ini seperti yang sering disampaikan oleh Syekh Muta'al Asy'arawi terbagi menjadi dua. Yang pertama, alam semesta yang sifatnya itu
memberikan manfaatnya kepada manusia secara otomatis tanpa adanya kerjasama dari manusia. Rupane nopo seperti udara, seperti panasnya matahari, seperti cahaya matahari, seperti cahaya rembulan. Ya, itu semua merupakan alam semesta yang sifatnya memberikan manfaatnya kepada para manusia secara otomatis dan tanpa adanya kerjasama dari manusia. Apa enek? Wong katene ingin merasakan panasnya matahari ndadak kangelan dhisik kudu lapo kan ra enek. Itu namanya manfaatnya alam semesta yang langsung dirasakan oleh manusia, didapatkan oleh manusia tanpa adanya kerjasama. Yang kedua, alam semesta yang akan memberikan manfaatnya namun dengan syarat harus ada kerjasama dengan manusia itu. Seperti yang namanya tanah. Tanah itu tidak akan mengeluarkan manfaatnya tanpa adanya kerjasama dari manusia. Tanah itu kalau ingin keluar manfaatnya ya kamu tanami, kamu rawat, ya nanti baru akan mengeluarkan manfaatnya. Mbok tanduri duren, mbok tanami padi, ya baru mengeluarkan manfaatnya. Pun secara garis globalnya ngoten, mangkelakna awak dhewe kudu harus bisa memanfaatkan alam semesta ini. Sing niki yang pengen kula sampaikan nih, wa ma khalaqnas sama wal arda wa bainahuma la'ibin. Dawuhnya para ulama niku intinya adalah satu. Manusia ini lebih membutuhkan terhadap sumber daya alam daripada yang namanya uang. Abaleni maneh, manusia ini lebih membutuhkan terhadap yang namanya sumber daya alam daripada uang. Kalau orang-orang sekarang itu podo bingung ngumpulno duit sampai mereka itu mengesampingkan fungsi-fungsi alam, sampai mereka itu mengalihkan, menghilangkan fungsi-fungsi alam yang seharusnya bisa memberikan kepada mereka yang namanya sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam. Ini merupakan sebuah hal yang aneh. Banyak hutan ditebang, banyak yang namanya sawah sudah dihilangkan demi kepentingan gedung-gedung. Mongko sing jeneng menungso itu lebih butuh terhadap sumber daya alam daripada uang. Wes bayangno, tatkala seluruh tempat-tempat sumber daya alam itu sudah habis, maka manusia tidak akan ada yang namanya kehidupan lagi. Duwemu akeh kaya apa? Lek kowe ra duwe pari, ra duwe sego, ora iso urip, Pak. Napa? Ora iso urip. Dadi tak elingno maneh, awak dhewe ku lebih butuh terhadap yang namanya sumber daya alam daripada uang. Mulakno lek wong biyen iku sugene, tak balik mana ya? Lek wong biyen iku sugene dengan cara menimbun padi sampai persiapan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nang lumbung padine lho, Pak. Iku uang lek duwe simpenan padi, cukup gawe 5 tahun baru dikatakan sugih. Lek duwe gak sugih. Katene apa? Katene mbok kreketi ta, Mas. Soalnya sekarang benar-benar tergerus loh ya ini. Dari segi makanan, tempat-tempat sawah dan juga yang lainnya. Orang sekarang itu seolah-olah menganggap lebih butuh uang daripada yang namanya sumber daya. Jadi gue lek kepingin sugih, Pak. Jadi gue lek kepingin sugih sing hakikat itu kayalah kamu dengan sumber daya alam, bukan dengan uang. Tiumpama uripe nang desa nerep ya. Nang daerahmu sik akeh sawah ora, Nep? Jadi awak dhewe ku duwe kaya lahan tanah, ya, uripe sik nang desa, iku sugih dengan cara memiliki sumber daya alam. Kowe angon wedhus, angon sapi, tandur pari, marang ngono lek perlu apa iku jenenge sayur-sayuran, terong, kuwi sugih tenan. Paham ya? Kuwi sugih tenanan. Karena akan datang waktu di mana kalau orang itu sudah punya segala sumber daya alam, dia benar-benar kaya. Orang butuh duit, Pak. Tapi lek wong nek duwene duit, dia masih butuh yang namanya sumber daya alam. Wiling-wilingan tenan.
Kita lanjutkan. Terakhir. Wes kelewat akeh, Pak. Ampun nggih. Ya Allah, law aradna an nattakhidalah wal takhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Surat Al-Anbiya ayat 17 pan sak menten mawon ilahuna wa alam sawab. Yahya ngontel. Ngontel. Dewa membengi lah pokok ngontel. Wis gak diterno ngontel ngono ae. Gak diizini lek ngontel gak diizini. Apa gak wani? Oh ngantuk Mang. Jadi gak wani. Ngaji Quran ya, hilang ya. Hari ini. Hari salat duha.